apa gitu ya, bentuknya membentuk sebuah grafik gitu. Nah, kenapa adanya analisis teknikal ya karena dipercaya adanya histori bahwa apa namanya gambaran atau cerminan dari harga suatu emiten itu yang lampau sudah terjadi itu bisa terjadi lagi di periode ke depan gitu. Nah, makanya ini ada beberapa teknik-teknik yang harus kalian perhatikan untuk mengawali analisis teknikal. Jadi historinya seperti itu. Jadi kenapa dari sisi teknikal ya karena dianggap bentukan atau grafik itu pada dasarnya punya cerita itu akan berkelanjutan di kehidupan yang akan datang. Maksudnya cerita itu akan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Itu dipercaya seperti itu. Nah, dasar yang kedua adalah pada dasarnya harga atau grafik pada saham itu sifatnya fluktuatif. Ya, sifatnya fluktuatif, tidak dinamis. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ya, sifat itu selalu begitu. Jadi tidak ada yang namanya harga itu turun terus, itu tidak ada. Mungkin ada kalau yang saham-saham tertentu yang udah mati gitu ya. Loh kok ada yang saham mati? Ya ada, karena apa? Karena dia sudah tertendang, dalam artian tertendang dari BEI. Jadi dia sudah tidak kepada listing BEI. Ya, biasanya ada yang pertama adalah suspend gitu ya. Kalau udah disuspend, berarti apa yang terjadi kalau udah disuspend? Ya kita tidak tahu akan unsuspendnya kapan gitu ya. Unsuspendnya kapan? Kita tidak tahu. Nah biasanya itu terjadi pada saham-saham yang dianggap OJK memiliki kecurigaan yang berarti gitu. Contohnya seperti apa? Beberapa bulan yang lalu film pernah disuspend. Kenapa? Karena kecenderungan harga meningkat drastis pada kurun waktu yang singkat gitu. Nah, itu kan bisa jadi ada kecurangan. Nah, itu yang dilirik oleh OJK ya, yang dianggap OJK ada penyimpangan gitu sehingga adanya suspend itu terus diadakannya pengecekan ulang apakah film itu melanggar dari ketentuan-ketentuan yang sudah diterapkan oleh BII atau tidak. Kalau tidak, berarti langsung dilanjutkan untuk unsuspend. Kalau masih suspend, berarti dia diberhentikan perdagangannya sementara oleh BII. Seperti itu. Jadi teman-teman saya harap kalau invest atau apa namanya main saham itu perlu hati-hati sekali mengenai kita harus memilih emiten yang mana gitu karena nanti kalau terjadi sesuatu kepada perusahaan itu kan yang rugi kita sendiri. Nah, itu salah satunya. Mengapa harus pilih dari sisi teknikal ya iya, dari sisi fundamental ya iya karena itu. Karena resiko ya. Kita anggap kalau dalam saham itu pasti yang namanya high risk high return. Tidak mungkin hanya high return-nya saja tidak adanya diimbangi dengan padahal resiko di dalam saham itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Karena ketidakpastian itu jelas, ketidakpastiannya sangat tinggi ya, ketidakpastiannya sangat tinggi. Dari mulai adanya suspend atau pemberhentian sementara atau bahkan perusahaan-perusahaan itu mati. Contohnya Bumi. Contoh perusahaan Bumi ya. Perusahaan Bumi itu mati udah lama ya. Baru akhir tahun kemarin dia hidup kembali. Loh, kok bisa mati? Kenapa? Iya, karena perdagangannya harga saham itu Rp50. Kalau dianggap Rp50 itu mati. Gitu. Rp50 itu dianggap mati. Jadi tidak bisa diperdagangkan gitu ya. Nah, mati. Nah, gimana kalau kita sudah terlanjur masuk di situ ya? Ya sudah, wallahu a'lam gitu. Makanya kita harus mempelajari itu dulu, jangan asal-asalan kalau kita memilih emiten atau perusahaan. Gitu. Makanya dari satu sisi kita harus analisis dari fundamental perusahaan, dari satu sisi kita menganalisis dari teknikal si perusahaan secara harfiah grafiknya, harga sahamnya gitu. Begitu teman-teman.
Nah, biasanya analisis teknikal lebih diproporsionalkan, lebih proporsionalnya lebih banyak bagi para trader. Kenapa? Karena dia hanya memanfaatkan pemanfaatan tren sesaat, gitu ya. Tren sesaat yang dinamakan biasanya capital gain, gitu ya. Dia memanfaatkan capital gain sesaat. Nah, itu lebih condongnya kepada analisis teknikal pada emiten tertentu. Gitu. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk analisis teknikal apa? Yang pertama, kita harus tahu circle-nya, ya. Kita harus tahu circle-nya terlebih dahulu. Yang kedua, trennya. Ya, trennya ini tuh perusahaan ini tuh baru naik apa turun gitu. Itu kita harus tahu, atau perusahaan ini baru sideways gitu. Jadi kita harus tahu. Nah, yang ketiga yang harus kita analisis adalah support dan resistance. Support itu apa, resistance itu apa? Nanti kita pelajari. Dan yang keempat adalah pattern. Ya, pattern adalah gambar atau bentuk-bentukan sesuatu yang memiliki sinyal, gitu ya. Yang dianggap atau dipercaya itu menjadi sinyal, gitu ya. Yang kelima adalah candlestick-nya. Candlestick-nya ya berarti ya yang grafik, ya. Grafik itu dibagi berbagai macam, tapi kalau yang sering digunakan oleh analisis teknikal, gitu ya, yang sering digunakan adalah candlestick, gitu ya, candlestick. Yang bentuknya kayak lilin, gitu ya. Namanya aja candle, gitu ya. Nah, kita pelajari satu persatu dulu ya untuk menganalisis dari harga, ya. Harga, analisis teknikal dari harga. Oke, yang pertama, circle. Circle-nya sudah saya katakan bahwa grafik itu atau harga saham itu ya circle-nya ini dinamis gitu ya. Fluktuatif. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu. Tidak ada perusahaan yang selalu naik terus tidak, selalu turun saja tidak gitu. Contohnya Unilever dulu selalu naik terus, tapi kenapa tahun 2020 sampai sekarang masih turun aja gitu kan. Nah, itu karena circle, ya. Karena circle-nya, ada masanya. Dimana ada masanya naik, ya ada masa turun, gitu. Nggak mungkin nggak turun, nggak naik, gitu. Karena suatu saat pasti ada masanya, gitu. Walaupun dalam arti masanya sebentar atau lama, gitu ya. Contoh saja RAL, ya. RAL itu selalu turun saja. Awal Januari dia naik. Tapi setelah Januari dia turun. Tapi minggu-minggu kemarin dia naik gitu karena ada news, ada peningkatan penjualan di bulan Ramadan gitu. Bisa jadi. Nah, berarti circle ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah stage 1. Stage 1 itu adalah circle di mana paling bawah, ya, paling bawah. Ini biasanya dimanfaatkan oleh para investor untuk membeli saham, ya, untuk membeli sahamnya. Kenapa? Ini untuk membeli saham jangkanya panjang, menghold lama, ya, menghold lama. Contohnya apa? Ini yang bisa dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang terdiskon, contoh PTTP, contoh UNVR, ICBP, INDF, itu bisa dimanfaatkan karena dia tervaluasi rendah gitu ya, tervaluasi terdiskon. Nah, contoh yang kedua adalah stage 2. Stage 2 ini biasanya yang dimanfaatkan oleh para trader untuk beli gitu ya, untuk beli. Kenapa? Karena dia keluar dari jalur resisten, dia melakukan breakout gitu. Nah, ini yang biasanya sering lakukan untuk beli. Nah, stage 3 biasanya yang disebut oleh euforia atau orang-orang menyebutnya panen uang atau taking profit gitu ya. Taking profit di sini. Banyak perdagangan untuk menjual gitu. Nah, setelah udah mencapai puncak pasti akan turun, nggak mungkin enggak gitu. Pasti suatu akan jenuh pada puncaknya, nah pasti akan turun. Nah, turun ini dianggap stage 4 ya, penurunan atau terjadi downtrend atau yang namanya bearish gitu ya. Bearish. Oke. Ini step-step siklusnya. Nah, sekarang ketika kita udah pelajari yang pertama cycle, kita pelajari kedua yaitu trend.
Kita harus tahu. Tren itu dibagi 3 macam. Ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Perbedaannya apa gitu ya? Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah, nah, kita lihat grafik ini. Ya, kita lihat. Dari grafik ini kita sudah bisa lihat kalau ini adalah posisi uptrend. Loh, kenapa? Yang pertama adalah posisinya dia itu grafiknya dari bawah kiri ke merangkak ke atas, bawah kanan atas gitu ya. Lalu cek ya. Ke kanan atas. Dan ini didominasi oleh warna hijau. Yang mengartikan bahwa grafik ini ya, dalam posisi uptrend. Terus kalau posisi downtrend bagaimana? Nah, kalau posisi downtrend seperti ini. Grafik itu dari kiri atas turun terus ke kanan bawah. Dan ini didominasi oleh warna merah. Ini adalah posisi downtrend. Terus macam yang ketiga adalah tren yang ketiga adalah sideways ya. Sideways itu bagaimana sih sideways itu maksudnya? Sideways adalah pergerakan harga saham di sekitaran support dan resisten tertentu. Jadi ya udah harganya di situ-situ aja, pergerakannya ya di situ-situ aja. Contoh yang saya kotakin ini. Ya. Ini bisa dianggap garis resisten. Dan ini bisa dianggap garis support. Ya udah, harga saham bergerak di sini aja. Tidak keluar dari jalur resisten dan tidak keluar dari jalur support. Nah, itu bisa dianggap ini adalah pergerakan harga saham sideways. Ya, pergerakan rintik-rintik kecil, ya udah di situ aja pergerakannya. Itu untuk sideways. Terus kita sudah belajar circle, kita udah belajar tren. Apa yang harus, langkah yang ketiga? Langkah ketiga adalah kita harus tahu support dan resisten. Apa sih yang dinamakan support? Apa sih yang dinamakan resisten? Gitu ya. Support adalah tingkat atau area harga tertentu yang dapat diyakini sebagai titik terendah pada suatu masa, di mana seakan-akan tingkat harga itu menjaga supaya harga itu tidak jatuh ke dalam. Ya, jadi bentuknya garis bagian bawah, namanya support. Nah, apa yang dilakukan ketika harga itu justru tembus dari harga support? Gitu. Nah, itu namanya terjadi breakdown, gitu. Karena harga sudah tembus, keluar dari jalur support itu dinamakan breakdown. Nah, ada kemungkinan berarti kalau dia tembus dari harga breakdown, ada kemungkinan dia pasti akan turun lagi harganya. Nah, kebalikan dari support adalah resisten. Kalau support di bawah, resisten berarti di atas, gitu ya. Ya, resisten adalah tingkat atau area harga tertentu yang diyakini sebagai titik area tertinggi suatu masa, di mana aksi jual cukup besar sehingga menghambat harga bergerak untuk naik lagi. Tapi apa yang terjadi jika harga itu terus naik dan keluar dari jalur resisten? Nah, dinamakan breakout. Nah, breakout ini, ketika posisi breakout ini biasanya dimanfaatkan oleh trader untuk beli. Kenapa? Karena dia ini kalau sudah keluar dari jalur breakout, dia pasti kelanjutannya pasti akan naik. Gitu. Walaupun belum tentu tahu naikannya akan banyak atau sedikit. Gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini contohnya. Jadi bagaimana kita untuk mengetahui garis support dan resisten? Jadi tidak ada patokan yang pasti untuk membuat garis support dan resisten. Yang jelas, dia kalau support menyentuh harga bawah, kalau resisten menyentuh harga atas. Ya, sama. Jadi bisa juga ditarik garis seperti ini, lurus gini. Lurus. Berarti ini area support dari sini sampai sini. Ya, kotak. Saya mau sedikit analisis yang lebih rendah, boleh. Lebih pendek, boleh. Saya tarik garis support. Oh, sorry.
saya tarik garis support seperti ini, boleh. Saya tarik garis resisten seperti ini juga boleh. Nah, yang terjadi apa? Ketika ini terjadi breakout di area support. Nah, breakdown. Jadi breakdown. Nah, ini yang dinamakan breakdown. Jadi boleh ketika kita analisis sedikit juga boleh, kita analisis banyak juga boleh. Contoh, ini kita resisten, ini support. Nah, ketika ini dia keluar dari jalur support, ya, nanti ini terjadi breakdown, terjadi breakdown. Oke, selanjutnya. Nah, ada contoh lagi nih. Untuk mengetahui ini tuh lagi apa namanya? Lagi uptrend apa downtrend gitu ya. Bisa ditarik garis aja supportnya, gitu ya. Tarik garis aja resistennya. Jadi tidak ada patokan yang pasti. Nah, ini suatu ketika bisa menjadi garis resisten itu bisa menjadi support, dan sebaliknya garis support bisa menjadi resisten. Kenapa? Contoh, pada area ini, ya, ini garis support sampai sini. Pada area ini garis resisten sampai sini. Tetapi sini sudah tidak berlaku ini dari sini sudah tidak berlaku kalau ini adalah area resisten. Kenapa? Karena ini terjadi breakout. Dia terjadi breakout di sini. Nah, yang berarti ini adalah sudah tidak berlaku. Dari mulai sini, ya, dari mulai sini, ini sudah tidak berlaku namanya garis support ya, tapi ini resisten, tapi ini menjadi garis support baru, dan ini menjadi garis resisten yang baru, begitu. Nah, kalau tadi mengetahui untuk area downtrend, sekarang yang area uptrend, sekarang yang area downtrend. Tarik garis, ya. Support, kalau yang bawah support, yang atas resisten. Nah, di sini sudah tidak berlaku ini area resisten, garis resisten, karena ini terjadi breakout di sini. Nah, ada juga yang menganggap bahwa area-area tertentu dengan nominal yang genap itu biasanya dianggap membentuk garis area support dan resisten tertentu. Gitu. Ini cuma anggapan yang biasa sering digunakan, tapi jarang sekali. Selanjutnya, ini sebuah tren ya. Ini sebuah tren yang menandakan uptrend. Ya. Nah, saya mau kasih contoh. Indikator yang lain adalah kita menemukan garis moving average. Apa sih moving average itu? Yaitu garis-garis yang membuat indikator, ya, indikator pada periode-periode tertentu, gitu ya, periode-periode tertentu, yang mengisyaratkan bahwa jika garis moving average itu berada di bawah chart, berarti menandakan dia uptrend. Kebalikannya, jika garis moving average berada di atas chart, berarti dia terjadi downtrend. Maksudnya bagaimana? Jadi setiap warna ini memiliki makna, gitu. Setiap warna ini memiliki makna. Kita lihat MA5 itu pada periode moving average 5 ini warnanya orange. Kalau MA10 warnanya ungu di sini. Semakin kecil periodenya, semakin mendekati oleh chart, gitu ya. Terus ada MA20 warnanya biru. Nah, warnanya biru. MA60 warnanya
Tosca, warnanya Tosca. Nah, kalau garis moving average berada di bawah chart, berarti ada kemungkinan dia uptrend. Dikebalikan, kalau garis moving average berada di atas chart, jadi kemungkinan dia terjadi downtrend. Gitu. Oke, ini yang saya katakan tadi untuk membentuk garis support dan resistance. Setiap garis support dan resistance bisa menjadi support, support bisa menjadi resisten. Kenapa? Karena di sini terjadi breakdown, ya. Di sini terjadi breakdown, maka garis ini sudah tidak berlaku menjadi garis support, tetapi berlaku menjadi garis resisten. Nah, di sini juga terjadi breakdown lagi. Ini juga sudah tidak berlaku garis support, tapi di sini sudah menjadi garis resisten. Oke. Tadi kita sudah belajar mengenai circle, tren sudah, support resistance sudah. Yang keempat adalah yang harus dianalisis adalah pattern. Pattern, ya. Pattern itu apa? Bentukan-bentukan dari grafik, ya, yang melambangkan atau mengisyaratkan sebuah grafik itu memiliki sinyal, gitu ya. Memiliki sinyal. Nah, pattern itu dibagi dua, ya, karena tadi ada uptrend, ada downtrend, sekarang ada bearish sama bullish. Berbeda, uptrend itu sama dengan bullish, kalau downtrend itu sama dengan bearish, gitu ya. Ingat-ingat, downtrend sama dengan bearish, kalau uptrend sama dengan bullish. Nah, kita belajar yang bearish dulu, yang ada kemungkinan sinyal untuk turun, gitu ya, grafiknya. Kelanjutan grafiknya adalah turun. Yang pertama ada bearish double top, ada bearish head and shoulders, ada bearish rising wedge, ada bearish expanding triangle, ada bearish triple top. Nah, ini adalah gambar-gambar, ya, grafik-grafik yang memiliki sinyal kemungkinan bisa terjadi kelanjutannya adalah turun. Gitu. Contohnya, kalau membentuk grafik sudah membentuk huruf M, ada kemungkinan kelanjutannya adalah turun. Gitu. Terus, ketika membentuk kayak bearish at hand shoulders, ya, seperti ini. Nah, ada kemungkinan di sini dia akan terjadinya turun. Begitu juga seterusnya. Nah, sekarang kebalikannya, kalau tadi bearish adalah turun, tapi kebalikannya kalau bullish ada kemungkinan naik. Contoh pada bullish double bottom, ya. Bullish double bottom bentuknya grafiknya membentuk seperti huruf V, ya. Membentuk seperti huruf V. Nah, ada kemungkinan ketika sudah membentuk huruf V, ada kemungkinan sinyal bisa naik, ya. Bisa naik. Begitu juga untuk bullish inverse head and shoulders, ya, bentuknya seperti ini dan kemungkinan pasti akan ada kenaikan seperti itu. Begitu juga seterusnya sampai bullish triple bottom. Nah, ini salah satu indikator-indikator, ya. Nah, pattern sudah kita pelajari. Yang terakhir yang harus kita analisis adalah chart. Nah, saya katakan chart itu seperti apa? Chart adalah batang tubuh dari grafik itu sendiri yang perbijian, ya, perbijian dalam arti ini adalah analisis perharian, gitu. Boleh kita analisis per batangan, gitu ya. Kalau grafik, nah grafik itu kan bentuknya seperti ini. Nah, kalau chart itu bentuknya candle gini. Chart itu kan grafik. Nah, berarti kalau candle bentuknya seperti ini, batang tubuh. Nah, dari batangan ini kita analisis antara perbatangan batang chart ini dengan chart ini kita analisis. Nah, jadi analisis lebih detail. Kita kenali dulu. Merah itu apa? Hijau itu apa? Hijau adalah menggambarkan harga saham itu naik dibandingkan hari kemarin, gitu ya. Ada kenaikan harga saham dibandingkan dengan hari kemarin. Kalau merah kebalikannya, berarti harga saham mengalami penurunan dibandingkan hari kemarin. Gitu. Nah,
Yang kotak ini dinamakan batang tubuh, ya, batang tubuh dalam candle. Nah, kalau yang ini adalah ekornya, ekor candle. Ini ekor candle. Nah, sekarang ada sinyal-sinyal tertentu nih. Yang pertama ada inverse hammers. Apa maksudnya inverse hammers? Loh, tadi hijau sama merah. Sekarang kalau hitam sama putih gimana? Gitu ya. Kalau putih itu menandakan hijau, ya. Putih menandakan hijau, kalau hitam menandakan merah. Kita lihat ada batang tubuh yang pendek, ya. Ada batang tubuh yang pendek dan memiliki ekor di atas yang panjang. Nah, itu ada sinyal kemungkinan setelahnya itu candle setelahnya itu pasti akan naik. Ada kemungkinan untuk naik. Nah, sekarang berbeda warnanya menjadi merah, gitu ya. Batang tubuhnya kecil, tapi ekor atasnya panjang. Nah, itu ada kemungkinan setelahnya chartnya adalah turun. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau ekornya yang bawah panjang, batang tubuhnya kecil. Nah, ingat-ingat kalau bentuknya seperti palu, nah kemungkinan besar pasti akan naik. Bentuknya seperti palu. Tapi kalau bentuknya seperti palu tapi warnanya merah, itu sudah berbeda makna. Berarti dia akan adanya downtrend. Gitu. Oke. Kita sudah semua mengenai tahap-tahapan analisis pada teknikal. Kita coba contoh praktiknya untuk menganalisis. Yang pertama, dari grafik ini, ya, dari grafik ini, circle-nya bagaimana? Circle-nya mulai dari sini turun, ya, ada kenaikan sedikit, terus membentuk sideways, turun lagi, terus ada kenaikan. Nah, ini membentuk sideways. Ya, kita analisis dari sini. Ini terjadi apa? Ini terjadi adanya corona. Pertama kali adanya corona, hampir semua perusahaan, ini kita analisis mulai dari bulan Maret hingga Januari 2021. Ya. Nah, di sini dia terjadinya penurunan yang tajam, ya, ada efek corona. Lalu April ada kenaikan, ini ketika adanya Ramadan, ya, Ramadan ada kenaikan sedikit. Dia. Nah, ini kita bisa tarik garis ini sebagai support. Ya. Tarik garis di atas, tarik garis di atas sebagai resisten. Nah, di sini adalah keluar dari jalur resisten, terjadi breakout. Nah, terjadi breakout biasanya dimanfaatkan oleh para trader karena dianggap kalau ketika sudah keluar dari breakout akan adanya kenaikan. Kita analisis lagi. Di sini bisa dikatakan membentuk sideways. Di sini membentuk sideways, ya. Rintik-rintikan kecil segitu aja. Nah, yang terjadi adalah di sini, ya. Yang kita analisis di sini. Di sini terjadinya kenaikan. Karena ini ada apa? Ada akhir tahun, November ke Desember. Ada akhir tahun. Nah, selanjutnya di sini membentuk sideways juga. Ya, membentuk sideways juga. Kita tarik support dari resisten. Dan ini keluar dari jalur breakout, ya, breakout dari resisten. Ya. Keluar naiknya tajam. Ya. Kita lihat juga bukan hanya dari segi chartnya si harga, tapi kita juga lihat dari volume perdagangannya. Volume perdagangannya meningkat sungguh drastis, gitu ya. Terjadi peningkatan drastis. Gitu. Nah, ada kemungkinan setelah ini pasti ada kenaikan. Nah, terkonfirmasi ada kenaikan. Tetapi ingat, hati-hati, kenaikan itu tidak selalu naik. Pasti orang-orang yang sudah hold lama pasti akan melakukan taking profit. Ya. Saya akan melakukan. Nah, di sini terjadi adanya taking profit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nasib selanjutnya? Nasib chart selanjutnya. Nah, kita lihat chart yang terakhir dan chart terakhir yang kedua. Oke, di sini terjadi taking profit.
Oke, tidak masalah. Tapi di sini hijau kembali. Hijau kembali, dan ini memiliki ekor di bawah yang rada lumayan. Daripada atasnya tidak ada ekornya sama sekali. Ya. Terus kita lihat pada perdagangan, volume perdagangannya. Pada volume perdagangannya, oke lah, ada kemungkinan volume perdagangannya masih hijau. Di terakhir ya, di volume perdagangan terakhir adalah volumenya hijau. Ya. Berarti masih ada kemungkinan dia untuk naik, walaupun naiknya tidak terlampau tinggi. Gitu. Ya. Itu cara kita untuk menganalisis. Ya. Walaupun kenaikannya tidak terlampau tinggi. Gitu. Karena masih tergolong pada setris-setris itu saja, ya, karena dia membentuk area support baru. Oke, itu untuk analisis RAL, ya, Ramayana. Sekarang kita analisis AALI. Kita tahu AALI itu perusahaan blue chip, ya, perusahaan blue chip miliknya Astra yang bergerak di bidang pertanian, gitu ya. Oke. Kita lihat circle-nya terlebih dahulu. Circle-nya apa? Circle-nya adalah dia terjadinya penurunan. Di sini terjadi downtrend yang sangat tajam. Kita analisis mulai dari bulan 2, ya, bulan 2 Februari 2020 hingga bulan 4. Ya, kita hanya analisis 2 bulan saja. 2 bulan saja. Nah, selama dari bulan Februari dia melakukan downtrend terus, downtrend. Ada titik perbalikan di sini, ya. Ada titik perbalikannya di sini. Dia melakukan uptrend, tapi uptrendnya juga tidak begitu yang tajam banget, tidak, gitu ya, tidak, ya, tidak. Jadi bisa dikatakan ini masih tergolong dalam circle 1, gitu. Circle-nya masih circle 1. Ya, kenapa? Karena ini pergerakannya juga masih segini aja, gitu. Masih segini aja. Nah, yang kita analisis yang terakhir, ya, analisis terakhir. Analisis terakhir ini ada terjadi patahan-patahan. Kenapa? Maksudnya bagaimana nih patahan-patahan? Patahan-patahan. Jadi peningkatan penurunan harganya itu sangat tajam, gitu ya. Dari sini langsung ke sini. Ya, ini patahan-patahan. Terus yang kita analisis yang terakhir nanti kedepannya mau bagaimana, gitu kan? Ya, kedepannya mau bagaimana? Nah, jadi area ini masih tergolong pada area support, gitu. Dan kalaupun dia naiknya tidak terlampau banyak. Kok bisa dikatakan bisa naik? Ya, karena di sini masih ada hijau. Dibarengi dengan volume perdagangannya yang sungguh sangat tinggi sekali. Ya, ada kemungkinan dia naik, tapi naiknya tidak lebih dari area resisten. Seperti itu. Dan ini masih tergolong pada circle stage 1. Oke, itu cara kita untuk menganalisis, teman-teman. Dan ini materi yang berkaitan mengenai analisis teknikal. Oke. Oke, begitu Mbak Mia. Oke, oh, Mbak Yulita ya. Sorry ya, Mbak. Maaf. Kirain Mbak Mia sama kemarin. Terima kasih Ibu Naili Amalia STMM. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom berupa nama, NIM, dan pertanyaannya. Oke, silahkan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, silahkan. Kita sifatnya untuk diskusi.
Nafisa sama Azhara mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini pesertanya banyak juga ya, sampai 100 ya. Iya. Iya. Ada pertanyaan, Bu. Oke. Dari Nafisa sama Azhara, untuk melihat arah tren lebih baik fokus ke time yang mana? Karena pasti terdapat perbedaan arah tren antara daily, weekly, dan monthly. Terima kasih, Bu. Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya, lebih detail gitu ya. Kalau saya sendiri, tergantung posisi kita mana, ya. Posisi kita mau jadi investor apa trader ya. Kalau invest kan lebih hold-nya lama gitu ya. Kalau trader lebih ke paling 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maksimal 6 bulan lah kita udah cukup. Gitu. Tetapi kalau dari saya sendiri lebih baik analisis itu 2. Yang pertama adalah daily, yang kedua adalah weekly, gitu ya. Daily dan weekly, ya. Jadi dari 2 itu bisa kita analisis masuk atau tidak, gitu. Tapi kalau biasanya weekly-nya nggak masuk, gitu, terus daily-nya masuk, tetapi bisa dikatakan kategorinya sangat singkat, gitu. Paling 1-2 hari harus sudah jual. 1-2 hari sudah jual gitu ya. Tapi kalau kita analisisnya lebih panjang, lebih lebar lagi, jadi itu prediksi kita untuk hold itu jauh lebih banyak gitu ya. Lebih kita hold-nya itu lebih lama gitu. Jadi sarannya ya jangan hanya satu saja, weekly saja, daily saja tidak, tapi bisa dikatakan daily, weekly itu bagaimana. Tapi kalau monthly itu kan biasanya yang jangkanya panjang gitu. Mungkin kalau anak muda itu nggak sabaran orangnya gitu ya. Jadi ya setidaknya dianalisis dari sisi daily dan weekly. Gitu. Teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, yang lain yuk, tanya yuk. Kita diskusi yuk, apa gitu. Nah, itu ada pertanyaan Mbak Yulida. Pertanyaan dari Taufik. Dalam memanfaatkan saham yang mati atau harganya di bawah Rp50, biasanya saya melihat banyak juga orang yang membelinya, Bu. Terutama asing. Kenapa mereka tidak takut bertransaksi di saham beresiko, Bu? Oke. Kenapa mereka tidak takut bertransaksi saham beresiko? Ya, orang kan memiliki keterbatasan risiko yang masing-masing. Ya. Mungkin ya. Kenapa asing itu suka gitu? Karena dia pengen menumbuhkan kembali saham itu yang mati. Gitu. Nah, kan karena menumbuhkan kembali itu kan modalnya harus besar gitu ya.
modalnya harus besar. Nah itu yang bisa dikatakan bandar gitu ya. Bandar-bandar kan biasanya gitu, menumbuhkan harga saham yang perusahaan yang top liner gitu ya. Nah setelah dia tumbuh pasti kan yang retail investor retail seperti kita itu investor retail ya namanya. Investor retail kan pasti kan tertarik, wah ini baru booming nih di situ gitu ya, baru booming, beli di situ. Nah ketika retail pada masuk, seharusnya tipe dari investor yang bandar itu tadi akan menarik untuk uangnya gitu, karena dia yang pengen memanfaatkan mengiming-imingi saja bagi para investor retail gitu. Nah kalau kita retail itu sudah tidak punya modalnya dikit gitu ya, ya udah kita main aman saja. Jadi tingkat risiko orang itu kan masing-masing. Jadi kalau kita tidak pengen berisiko yang jauh lebih banyak, ya udah nggak usah ikut-ikutan gitu ya, karena kadar orang resikonya masing-masing. Nah kita juga kalau beli saham itu seharusnya ada plan-nya, nggak mungkin enggak gitu. Kenapa? Karena tidak ada sempurna analisis itu 100% benar, itu tidak ada. Ya, orang-orang hebat yang menganalisis saja pasti ada kesalahan. Nah, kesalahan itu harus diantisipasi dengan apa caranya? Dengan dia membuat plan, ya plannya. Dia mau profit berapa persen. Dia harus harus cut loss itu di titik mana. Gitu. Jadi ketika tidak mencapai, ya, ketika hari ini ketika beli, tapi kok ternyata analisis kita salah nih, kok malah harganya turun gitu. Nah, faktor pengaruh harga turun kan macam-macam, banyak banget. Bisa jadi yang utama adalah market. Kalau marketnya sepi, ya udah IHSG melemah, ya udah pasti harganya akan turun. Nah itu ada yang dinamakan pembatasan risiko dengan adanya cut loss. Nah, itu yang harus dijalankan. Kok harus cut loss? Iya, daripada kita risikonya mending kita cut loss, gitu kan? Gitu. Jadi itu juga harus diantisipasi. Gitu ya, Taufik. Semoga menjawab Taufik. Apakah dari Taufik ada tanggapan? Karena tidak ada tanggapan dari saudara Taufik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Dari Anissa Bima, izin bertanya, dalam circle tadi kan ada 4 jenis, salah satunya stage 2 atau yang paling banyak dibeli ketika di fase ini. Saya mau bertanya, ketika saham berada di dalam fase itu, apakah akan mempengaruhi harga sahamnya Bu? Iya, ya jelas mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Ketika harga naik, gitu ya. Ketika harga naik, ini seperti halnya teori mikro ya, teori mikro, supply and demand ya. Ketika permintaannya meningkat dibanding dengan penawarannya, pasti akan menaikkan harga. Begitu juga sebaliknya, ketika penawarannya jauh lebih banyak daripada permintaannya, pasti akan menurunkan harga. Nah ini berlaku juga di dalam saham, ya gitu. Ketika orang banyak yang masuk, gitu ya, ketika orang banyak yang beli, pasti akan menaikkan harga sahamnya. Nah, itu juga sebaliknya, kalau banyak yang melakukan penjualan, ya penawaran, gitu ya, melakukan penawaran, maka akan terjadinya penurunan harga.
Nah, ini berlaku juga, teori itu berlaku juga di dalam saham. Gitu. Apakah ada tanggapan Anissa Nur Fatimah? Oke, baik, sudah cukup Bu kata Anissa Nur Fatimah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Hanif Burhanuddin. Sedikit melenceng dari materi, ada emiten yang belakangnya itu W dan R. Maksudnya itu seperti apa, Bu? Kemudian apabila suatu emiten melakukan stock split, misal ERAA, apakah setelah stock split PER dan PBVR juga mengikuti? Soalnya kalau dilihat PER sama PBVR-nya cukup menarik. Oh, maksudnya itu apa ya? Ada emiten yang belakangnya W, itu W dan R. Iya, Bu. Oh, ini warren gitu ya maksudnya. Belakangnya W dan R. Saya kurang paham itu. Maksudnya apa? W dan R. Tapi kalau dari era, Iya maksudnya Warren Bu. Warren kan? Kalau yang W, ya. Kalau yang R, kalau contoh kemarin yang friend gitu loh. Oh iya ya. Sebentar, saya lihat stok itu. Oke. Oke, jadi untuk yang era, saya menjawab era dulu ya. Kemudian apabila suatu emiten melakukan stock split, misalnya era, apakah stock split PER dan PBB juga mengikuti? Ya jelas mengikuti yang baru gitu ya. Karena saya lihat ini di kuartal 1 dia belum melakukan laporan keuangan ya di tahun 2021. Jadi kalau kita lihat dari sisi PER yang terakhir ya, PER terakhir itu 16,1 sama PBB-nya 1,8. Nah, itu kan ya benar menarik. Jadi ini ada banyak yang melakukan analisa bahwa era itu dalam minggu ini naik gitu ya, dalam minggu ini naik. Tetapi malah hari ini turun 15 poin, sekitar 2,4% turunnya, ya. Nah, tapi ternyata setelah era stock split itu, saya lupa stock splitnya kapan itu ya. Pokoknya hampir 1 bulanan inilah. Nah, setelah stock split itu, era langsung naik kencang setelah stock split. Nah, tetapi untuk hari ini era masih di kisaran sideways saja, ya, kisaran sideways saja, baik dari daily maupun monthly, ya, daily maupun weekly, ya, gitu. Jadi nanti untuk PER dan PBB-nya pasti akan mengikuti yang baru, gitu ya, harga yang baru, gitu ya, stock splitnya. Ini stock splitnya sekitar 1:2 kayaknya. 1:2. Hanif udah punya era, kena stock split nggak? Enggak Bu, udah jual lagi. Udah jual lagi. Udah mulai akumulasi sih sebenarnya. Oh iya, udah mulai akumulasi. Tak kirain ini apa pas kena stock splitnya kan lumayan, jadi nambah. Kayaknya 1:2 kalau nggak salah era itu.
Ya, dulu tuh harganya 1.000-an lebih. Sekarang sekitar 600. Nah, kalau belakangnya W sama R itu biasanya dalam sisi bidangnya ya. Bidang perdagangannya ya. Bidang perdagangannya. Jadi begini, kayak friend itu ada 4. Di sini saya cek itu friend itu ada 4. Friend itu ada R, ada friend sendiri, ada friend R, ada friend W, ada friend W2. Nah, ini dari sisi bidang perdagangannya yang berbeda. Maksudnya bidang perusahaannya yang berbeda. Sehingga dia mencantumkan perusahaan itu di dalam BEI itu berbeda-beda. Tetapi juga di sini nggak aktif juga kalau friend R, friend W itu nggak aktif juga kok. Jadi kalau saya sendiri kurang tertarik kalau yang ada begitunya ya. Kalau ada yang W, R itu kurang tertarik. Ya. Karena biasanya itu IPO yang baru gitu. Perusahaan-perusahaan IPO. Kita ini tunggu aja IPO yang akan booming ini nanti BUMN 20 IPO kayaknya. Sekitar 20. Kita tunggu itu aja daripada kita ke yang belakangnya ada W, ada R-nya. Ya. Itu berbeda cakupan perusahaannya saja. Satu perusahaan tetapi bergeraknya bidang beda-beda. Gitu. Semoga menjawab ya Hanif ya. Kejawab nggak Hanif nih? Bagaimana Hanif? Sudah Bu, terima kasih. Iya. Terus Nah, ini itu Taufik itu ya. memberi penjelasan kalau Waran itu kupon karena memiliki saham, fungsinya sebagai pemanis dan diberikan gratis. Gitu. Nah, jadi ya itu. Jadi tidak ada pergerakannya sebenarnya kalau di saham itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Oh iya, kebijakan baru itu sudah terakhir itu harga saham bukan di 50 mati, tetapi 5 rupiah mati. Gitu ya. Kebijakan baru saya lupa. Saya tadi masih menyampaikan 50 ya. Ternyata 5, sekarang itu 5. Jadi dikatakan sahamnya mati itu ketika harganya menyentuh 5 rupiah. Gitu ya. Berarti 500. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman?
Mungkin sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan sama teman-teman, Bu. Mau saya cukupkan atau bagaimana? Oke. Boleh kalau gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Terima kasih bagi KMSP Feby ya yang memberikan kesempatan saya buat sharing kepada teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, ada kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.